pencarian. Oleh karena itu kita habis ini akan langsung terhubung sama reporter Detik Jateng kita, ada Mas Roby Bernardi. Selamat sore Mas Roby. Selamat sore Mas Roby. Selamat sore Afif dan Esa. Mas Roby boleh Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Mas luar Roby biasa. sehat kan Mas? Ya, Mas Roby sehat-sehat juga kan? alhamdulillah sehat sampai detik ini sehat. Udah makan nasi Mas ya? Katanya yang kedenger apa sempat nggak makan nasi lama nih karena ikutan ke bawah, ikut ke desanya Mas ya? Iya, enggak. Di sini itu kan tempat wisata ya. Tempat wisata itu lebih banyak mie, bakso dan sebagainya. Kemarin bahkan sampai saat ini belum makan nasi. Waduh. Mas boleh diinfokan ini Mas di daerah wisata. Jadi memang ini yang terjadi longsor, daerah yang terjadi longsornya memang daerah wisata ya Mas? Atau boleh diceritakan seperti apa? Iya, yang terjadi longsor pada Senin petang kemarin ini di wilayah Kecamatan Petung Kriono yang menuju ke area wisata, ekowisata kalau bisa saya jelaskan. Jadi jalur ini juga menuju ke Dieng, Afif sama Esa. Oke. Jalur alternatif ke Dieng, dan saat ini terupdate itu yang ditemukan ada 20 orang dalam kondisi meninggal dunia. Yang terakhir tadi bayi yang berumur 4 bulan ditemukan sekitar 25 meter dari titik awal rumah. Jadi total ada 20 orang yang sudah ditemukan, Afif sama Isal. Dan saat ini saya berada di dapur umum dengan menggunakan ini halaman SD Yosorejo, digunakan untuk dapur umum. Dan gedungnya digunakan oleh dari bapak-bapak tentara sama Polri untuk beristirahat setelah mereka melakukan aktivitas seharian mencari korban. Begitu Kak Afif. Ini berarti penyebabnya apakah banjir bandang begitu Mas? Iya, kalau dari kejadian sendiri penyebabnya memang karena banjir bandang dicampur tanah longsor. Berapa jauh Mas Roby dari titik lokasi kejadian hari ini sekarang? Oh, dari titik ini? Iya, dari titik tempat ini Mas Roby. sekitar 4-5 kilo. Oh. Dan itu pun tadi siang itu baru kebuka akses jalan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Karena sebelumnya kan kena longsoran dari jalannya itu tertimbun material longsor berupa tanah sama lumpur. Tadi baru diakses sama dari BPBD, relawan, TNI, Polri. Dan saat ini sudah kebuka. Oke. Masih dan bisa disaksikan juga Afif dan Isel dari sini juga lihat juga ya betapa kotornya mereka pakaiannya setelah tadi mencari korban di lokasi kejadian, karena memang kemarin itu intensitas hujan masih tinggi Afif dan Isel, dan tadi juga ditarik karena kondisi di lokasi kejadian tampak mendung dan kabut turun, takutnya terjadi hujan yang tinggi yang justru cukup membahayakan bagi para petugas gabungan ini. Yang tergabung ke tim SAR-nya siapa saja personilnya Mas Roby? Oh, total? Iya, maksudnya apakah dari kepolisian, dari TNI tadi juga ya kalau nggak salah ya? Iya, tadi saya sempat ngobrol sama Dandim Pekalongan, itu total melibatkan 600 personil baik dari TNI Polri. Dan dengan intensitas hujan yang masih tinggi, apakah sebetulnya masih memungkinkan untuk dapat dilakukan pencarian korban kembali, ataukah sebetulnya masih belum ada pengumuman nih dari dinas atau mungkin dari otoritas terkait mengenai apakah sudah aman untuk bisa melakukan pencarian korban dan juga evakuasi? Iya, untuk korban yang sudah terdaftar identitasnya masih ada 8. Ada 8 yang belum ditemukan.
Mhm. Itu yang warga seputar Petung Kriono yang dilaporkan oleh pihak keluarga. Sedangkan banyak juga Afif sama Isya yang seperti tadi saya katakan, jalur yang longsor itu merupakan jalur wisata dan jalur alternatif menuju ke Dieng. Biasanya pada Jumat, Sabtu atau weekend itu banyak pengendara yang touring lewat situ. Dan kemarin kejadian hari Senin juga banyak yang wisatawan berteduh karena terjadi hujan. Terjadi hujan deras dan di arah menuju ke Petung Kriono terjadi longsoran yang menutup jalan sehingga banyak warga yang berteduh memutuskan berteduh untuk berteduh di kafe. Nah, inilah yang mengapa mengakibatkan banyak terjadi korban jiwa itu karena banyak warga yang berkerumun di kafe dan kafe itu terkena longsoran batu sampai hancur. Itu batunya besar-besar, Afif. Ya. Batunya besar-besar sampai hancur, sampai terbawa, bahkan ada 3-4 mobil yang ikut terbawa. Baik. Mas sebelumnya ini berarti apakah posisi bangunan kafenya itu memang tepat di bawah lereng atau seperti apa? Dan apakah sebelumnya ini pernah terjadi juga gitu Mas? Karena memang tadi diberitakan bahwa kafenya sampai hancur begitu dengan adanya longsor ini. Iya. Untuk lokasinya sendiri sebetulnya enggak persis di bawah lereng gitu. Cukup jauh ya, sekitar setengah kiloan, 500 meter lebih itu. Oke. 500 meter lebih dan kondisinya itu sebetulnya enggak persis di bawah lereng perbukitan, itu tidak seperti itu. Cuma memang tidak jauh dari itu, sekitar 500 sampai 700 meter itu memang ada bukit. Bukitnya bukan berupa bukit kayak tanaman, terus tanah itu enggak, lebih banyak didapati bebatuan yang cukup besar-besar itu, Afif. Makanya kalau kemarin yang sekitar terjadi hujan lebat selama berjam-jam, terus tanahnya labil mengakibatkan batu yang besar-besar itu turun langsung menghantam kafe. Dan saat itu juga disertai air dan lumpur itu ya, Afif ya, karena kondisi tanahnya cukup labil juga. Makanya dari Camat Petung Kriono sendiri memutuskan bila terjadi intensitas hujan sekecil apapun saat terjadi pencarian korban, itu dari petugas gabungan diharapkan untuk ditarik dari lokasi karena tidak ingin terjadi sesuatu justru pada petugas pencarian gitu. Kalau proses evakuasinya berlangsung sampai kapan nih Mas Robi? Ini belum ditentukan sampai kapan, tapi biasanya sampai 7 hari berturut-turut biasanya akan dilakukan. Apalagi ada 8 warga yang belum ditemukan, yang masih dinyatakan hilang. Itu yang teridentitas. Banyak ya. Yang teridentitas masih 8. Yang seperti saya katakan tadi, yang belum teridentitas kita juga nggak tahu semuanya, soalnya belum ada laporan warga yang kehilangan. Dari Polres Pekalongan sendiri sudah menyiapkan dari setiap polsek untuk menerima laporan dari warga yang kehilangan anggota keluarganya. Yang diduga berada di wilayah Petung Kriono. Hingga saat ini berapa banyak masyarakat yang selamat yang mengungsi dan kemudian kemana mereka diungsikan? Apakah ke daerah terkait atau mungkin juga ini ada di sekitar Mas Robi juga nih Mas? Iya, untuk pengungsian sendiri warga inisiatif sendiri untuk mengungsi, meskipun dari pemerintah Kecamatan Petung Kriono ini menyiapkan di aula kecamatan untuk tempat pengungsian, tapi mereka lebih memilih untuk keluar dari Petung Kriono, Afif dan Aziz. Jadi mereka mengungsi keluar dari Petung Kriono karena Petung Kriono membuat mereka sebagian besar trauma dengan kejadian
yang telah menimpa korban yang lebih banyak, yang lebih parah terjadi di Desa Kesimpar itu. Oke. Oke, Mas Robi terakhir Mas, apakah sudah ada bantuan yang diterima oleh warga setempat begitu, mereka yang selamat dan juga pemerintah sampai saat ini bagaimana Mas dalam membantu masyarakat di sana? Iya, tadi juga ada kunjungan dari Dirjen Sosial ya, Pak Supono apa kalau nggak salah tadi saya sempat lupa. Itu menjanjikan kalau korban luka ada santunan sama korban meninggal dunia juga ada santunan. Cuma detailnya saya belum mengetahui. Soalnya baru aja beliau melakukan kunjungan ke lokasi posko bencana alam di Kabupaten Pekalongan bersama Bapak Kapolda Jawa Tengah. Baik, berarti tentunya juga saluran bantuan juga masih terus masih terus disalurkan ya Mas ya. Tadi juga aku sempat dengar juga bahwa sebetulnya akses sudah terbuka, jadi sudah jauh lebih mudah gitu untuk memberikan bantuan ke sana ya Mas. Iya, untuk akses sudah bisa dibuka. Tadi dari petugas tim gabungan sudah menurunkan alat berat untuk membuka material longsor berupa tanah dan bebatuan dan sudah bisa dibuka sampai ke lokasi. Baik. Siap. Tentunya juga kami mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya Mas kepada korban yang berjatuhan juga di sana, dan semoga juga proses evakuasi penemuan korban yang selamat juga kami doakan semoga segera berjumpa, dan tentunya juga mudah-mudahan masyarakat di sana juga tabah dan bisa tabah lah ya atas adanya bencana seperti ini. Terima kasih banyak Mas Robi, jaga kesehatan juga Mas. Siap, terima kasih. Terima kasih kesehatan Mas. juga, Detekes. Ya Mas, selamat sore Mas Robi. Terima kasih Mas.